Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat hidup Nabi Muhammad SAW adalah sejarah paling penting yang hampir tak tertandingi. Sayangnya dalam keagungan pemujaan namanya, kisah yang intens tentang sang pengibar Islam ini tidak dimengerti secara mendalam. Banyak cerita yang telah ditulis, banyak sejarawan yang telah menulis, namun hanya sedikit yang mengupas secara utuh sisi humanistik sang tokoh. Baiklah, pada video kali ini Islam Pro akan membahas melihat Nabi Muhammad SAW lebih dekat, episode pertama. Andai dia tak mengasingkan diri di atas gunung, barangkali Anda akan mengatakan tak ada pertanda mengenai sesuatu yang tak biasa dalam dirinya. Sumber-sumber paling awal menggambarkan dirinya dengan kesamaran yang menyebalkan bagi sebagian dari kita yang membutuhkan gambaran jelas. Dia tidak tinggi, juga tidak pendek, kata sumber-sumber itu. Tidak berkulit gelap, juga tidak terang. Tidak kurus, juga tidak gemuk. Namun di sana-sini detail-detail tertentu menyeruak. Dan ketika itu terjadi, berbagai rincian itu menghadirkan kejutan. Pastinya sosok lelaki yang menghabiskan malam demi malam dalam perenungan soliter itu akan menjadi kurus, mirip dengan pertapa, namun jauh dari sosok yang pucat dan lesu. Dia justru memiliki pipi bulat kemerahan dan raut wajah yang merah berseri. Dia berbadan tegap, hampir berdada bidang, yang barangkali turut menjelaskan gaya berjalannya yang khas, selalu sedikit agak membungkuk ke depan seolah dia sedang terburu-buru menuju sesuatu. Dan dia pastinya memiliki leher yang kaku, karena orang-orang akan mengingat bahwa ketika dia berpaling untuk melihat Anda, dia memutar seluruh tubuhnya, bukan hanya kepalanya. Satu-satunya hal yang membuat dia termasuk sosok yang tampan dalam pengertian umum adalah raut mukanya. Hidung paruh elang yang melengkung sudah sejak lama dianggap sebagai tanda kebangsawanan di Timur Tengah. Di permukaan Anda mungkin menyimpulkan bahwa dia adalah seorang penduduk Mekah biasa. Pada usia 40 tahun, putra dari seorang ayah yang belum pernah dia lihat, dia berhasil membuat kehidupan yang jauh lebih baik dari apa yang mungkin dia bayangkan. Sang anak yang lahir sebagai orang luar dalam masyarakatnya sendiri itu akhirnya berhasil meraih penerimaan dan mengukir kehidupan yang sejahtera meski semua kendala menghalangi jalannya. Dia hidup nyaman, seorang duta niaga yang menikah dengan bahagia dan dihormati oleh rekan-rekannya. Kalaupun dia bukan salah satu orang yang berpengaruh di kota yang makmur ini, persis hal itulah yang menjadi alasan mengapa orang-orang mempercayai untuk mewakili kepentingan mereka. Mereka melihat dirinya sebagai sesosok lelaki yang tidak memiliki kepentingan sendiri untuk diperjuangkan. Seorang lelaki yang akan mempertimbangkan sebuah tawaran atau sebuah perselisihan berdasarkan manfaatnya dan membuat keputusan atas dasar hal itu. Dia telah menemukan ceruk nyaman dalam kehidupannya. Dan di usia paruh baya ia sangat berhak untuk duduk santai dan menikmati kehidupannya yang menanjak menuju kemuliaan. Jadi, apa yang dia lakukan sendirian di atas sana? Di salah satu pegunungan yang mengelilingi kota yang terlelap di bawahnya,
Mengapa seorang lelaki yang bahagia dengan pernikahannya mengisolasi diri sendiri dengan cara seperti ini, merenung sepanjang malam? Barangkali ada sebuah petunjuk dalam pakaiannya yang dia kenakan. Pada saat itu dia pastinya sudah mampu memiliki pakaian sutra berbordir rumit yang lazim digunakan kalangan kaya. Tetapi yang dia kenakan adalah pakaian sederhana. Sandal yang dipakainya sudah lusuh, terbuat dari kulit yang disamak dan sudah memudar pucat melebihi kulitnya sendiri. Jubah kasar yang dikenakannya sudah tipis dan hampir koyak jika tidak ditambal dengan cermat, dan cukup sulit untuk melindunginya dari dinginnya malam yang menusuk tulang di tengah gurun pasir. Namun, sesuatu dalam caranya berdiri di lereng pegunungan itu membuat hawa dingin tidak lagi penting. Sedikit condong ke depan seolah bersandar pada angin, cara berdirinya tampak seperti seseorang berjarak dari bumi. Tentu saja seseorang dapat melihat dunia dengan cara yang berbeda di atas sini. Dia dapat menemukan kedamaian dalam keheningan, hanya berteman desau angin di sela bebatuan. Jauh dari segala permusuhan dan desas-desus kehidupan kota dengan segala perselisihannya, memperebutkan uang dan kekuasaan. Di sini, seorang manusia hanyalah sebuah noktah di tengah lanskap pegunungan. Benaknya bebas untuk berpikir dan merenung, dan kemudian akhirnya berhenti berpikir, berhenti merenung dan menyerahkan diri sepenuhnya pada keluasan semesta. Lihatlah lebih dekat dan Anda mungkin mendapati bayangan kesepian di sudut matanya. Sesuatu mendekam di sana. Jejak dari dirinya yang dulu sebagai orang luar, seolah dia sedang dihantui oleh kesadaran bahwa setiap saat segala sesuatu yang sudah susah payah dan begitu lama dia perjuangkan bisa saja terenggut. Anda mungkin melihat kilasan perpaduan yang sama antara kerentanan dan keteguhan di mulutnya. Bibir nan penuh yang sedikit terbuka saat dia berbisik pada kegelapan. Dan kemudian mungkin Anda akan bertanya mengapa rasa puas saja tidaklah cukup. Apakah kenyataan bahwa rasa itu diraihnya dengan usaha yang begitu keras membuatnya tak bisa menerima perasaan itu begitu saja? Membuatnya tak pernah tentram akan haknya atas rasa itu. Namun kalau begitu, apa yang akan membuatnya tenang? Apa yang sedang dia cari? Barangkali sejenis kedamaian tertentu dalam batinnya. Atau apakah yang dicarinya adalah sesuatu yang lebih, sebuah kilasan, atau mungkin hanya sebuah isyarat akan sesuatu yang lebih besar. Satu hal yang pasti berdasarkan penuturan baginda Nabi Muhammad SAW sendiri, dia benar-benar tidak siap menghadapi kebesaran sesuatu yang akan dia alami tepat pada malam itu, tepatnya pada tahun 610 Masehi.